Salam sehat dari kami kelompok 2. Selamat mempelajari. Ya ahong. Baik, langsung kami dalam pembahasan itu pengertian morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai suatu gramatikal. Di mana morfologi ini ilmu yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata. Dalam bahasa Indonesia memiliki berbagai bentuk. Baik, lanjut. Contoh morfem. Kata sedih, gembira, dan senang yaitu suatu morfem. Kata sedih, bergembira, dan bersenang adalah dua morfem, yaitu morfemnya itu ber sebagai afiks dan morfemnya itu sedih. Itu dasarnya. Begitu juga dengan morfem bergembira dan bersenang terdiri dari dua morfem. Kata senang-senang terdiri atas dua morfem, yaitu morfem senang sebagai bentuk dasar yang diakui oleh senang sebagai morfem ulang. Semua yang berhubungan dengan bentuk kata itu yang menjadi objek dari suatu ilmu yang disebut morfologi. Oke, baik, dari pengertian morfologi. Morfologi digunakan pada berbagai cabang ilmu serta secara harafiah. Morfologi memiliki arti pengetahuan bentuk morfos. Dari pengertian morfologi di atas, dapat kita simpulkan bahwa morfologi yaitu tata bahasa, kelola bahasa yang dipakai dalam membentuk kalimat agar sistematis dan juga mudah dicermat dan dicerna oleh khayal ramai karena identik dengan proses dan penggunaannya. Adapun contoh-contoh morfologi, yaitu satu, contoh morfologi pada hewan. Berbagai hewan yang terdapat di muka bumi ini mempunyai cara beradaptasi yang berbeda karena menyesuaikan diri dengan lingkungan dan habitatnya. Salah satunya itu belalang. Morfologi belalang. Belalang merupakan jenis serangga yang memakan tumbuhan. Belalang mempunyai satu pasang antena, dua mata majemuk, dan warnanya kecoklatan. Belalang juga mempunyai dua pasang sayap depan yang berukurannya sempit dibandingkan sayap belakangnya. Lanjut dengan contoh morfologi, yaitu dua. Contoh morfologi pada tumbuhan. Tak hanya pada hewan, morfologi merupakan cabang ilmu yang mengupas tuntas terkait bentuk dari tumbuhan juga. Tentunya hewan dan tumbuhan mempunyai karakteristik yang berbeda. Contohnya, morfologi tumbuhan. Tempat hidup tumbuhan berbeda-beda mulai dari tempat kering, berair sampai lembab. Tentunya tumbuhan pun beradaptasi sesuai dengan tempat di mana dirinya hidup. Contohnya mudahnya yaitu pada kaktus, di mana bentuk daun dari kaktus berduri. Hal ini disebabkan karena tumbuhan kaktus adalah di tempat yang kering. Selain itu, akar kaktus juga panjang, di mana memiliki fungsi untuk bisa mencair air di bawah tanah dan menyimpannya di saat musim kemarau untuk bertahan hidup. Ya, lanjut. Di sini pun kita tahu adapun tujuan utama mempelajari morfologi yaitu satu, untuk memahami pengertian morfologi bahasa Indonesia. Dua, untuk memahami morfem dalam pembentukan kata. Tiga,
kita dapat mengerti apa itu alomorf. 4. Kita juga dapat mengerti makna atau kata ulang bahasa Indonesia. Kita lanjut yaitu masuk pada bagian B, morfem dalam pembentukan kata. Morfem adalah suatu bahasa yang turut serta dalam pembentukan kata dan dapat dibedakan artinya. Morfem dapat juga dikatakan unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan sesuai bahasa. Pada bahasa Indonesia, morfem dapat berbentuk imbuhan, misalnya pada kata praduga, misal memiliki dua morfem yaitu pra dan duga. Kata duga merupakan kata dasar penambahan morfem. Penambahan morfem pra menyebabkan perubahan arti pada kata duga. Oke, lanjut. Dalam ilmu bahasa dikenal satuan seperti kata, frase, klausa, kalimat. Dalam praktek morfem dapat dikenal dan ditemukan dengan jalan memperbandingkan satuan-satuan ujaran mengandung kesamaan dan pertentangan. Morfem yaitu suatu bentuk baik bebas maupun terikat yang tidak dapat dibagi ke dalam bentuk terkecil yang mengandung arti. Morfem adalah suatu satuan bahasa terkecil yang bermakna relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Misalnya penggunaan ter, di, pensil, dan sebagainya. Lanjut masuk pada bagian morfem. Morfem juga memiliki dua jenis, yaitu morfem bebas dan morfem terkait. Oke, masuk nomor 1 yaitu morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam ujaran. Selain itu, morfem bebas juga morfem yang memiliki makna tanpa bantuan morfem lain. Contoh, rumah, sehat, makan, damai, minum, pukul, ambil, potong, dan gali. Dan ada lagi selanjutnya. Oke, kita masuk pada nomor 2 yaitu morfem terkait. Morfem terkait adalah tidak memiliki makna leksikal. Artinya, morfem itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan morfem lain. Morfem terkait ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu A. Morfem terkait secara morfologis dapat diisikan MTSM berupa 1. Prefiks atau awalan ber, di, ke, men, per, seter. 2. Infiks atau sisipan penggunaan akhiran L, M, dan R. 3. Sufiks atau akhiran. Sufiks akhiran dengan penambahan an, i, dan kan. 4. Yaitu bentuk atau unsur gabungan antara intra, pre, pro, a, in, ir, pra, semi. 5. Kritikal, itu dengan penambahan ku, lah, pun, nya, dan mu. Bagian B yaitu morfem terikat secara sintaksis berupa 1. Preposisi dengan penggunaan kata ke, di, dari, dan pada. 2. Kata tugas, itu yang, dan, dengan, tetapi, akan, telah, namun, bahkan, malahan, walaupun, meskipun, karena, sebab. Lanjut. Oke, lanjut yaitu bagian C, pengertian afiks. Pengertian afiksi. Afiksasi sering pula disinonimkan dengan proses
pembubuhan afiks atau imbuhan. Afiksasi atau proses pembubuhan imbuhan ialah pembentukan kata dengan cara meletakkan afiks pada bentuk dasar. Hasil afiksasi disebut kata berafiks atau kata berimbuhan. Oke, lanjut. Lanjut pada bagian D, yaitu alomorf dalam beberapa morfem. Morfem adalah unsur yang terkecil yang secara individual mengandung pengertian dalam ujaran suatu bahasa. Morfem adalah satuan terkecil yang mengandung makna dengan kata terkecil atau satuan itu tidak dapat dianalisis menjadi lebih kecil lagi tanpa merusak maknanya. Umpamanya, bentuk membeli dapat dianalisis menjadi dua bentuk terkecil, yaitu me dan beli. Bentuk me adalah sebuah morfem, yakni morfem afiks yang secara gramatikal memiliki sebuah makna. Dan bentuk beli juga sebuah morfem, yakni morfem dasar yang secara leksikal memiliki makna. Kalau bentuk beli dianalisis lagi menjadi lebih kecil lagi menjadi be dan li, keduanya tidak memiliki makna apa-apa. Jadi keduanya bukan morfem. Menurut seorang ahli bahasa Indonesia mengatakan bahwa morfem ialah satuan gramatik yang paling kecil. Morf adalah ujaran aktual dari bentuk atau morf. Dan alomorf adalah varian dari bentuk morf. Dalam kajian morfologi, morf berarti bentuk yang belum diketahui statusnya. Apakah sebagai morfem atau sebagai alomorf? Jadi sebenarnya wujud fisik morf adalah sama dengan wujud fisik alomorf. Sedangkan morfem merupakan abstraksi dari alomorf atau alomorf yang ada. Oke, lanjut. Alomorf adalah anggota suatu morfem yang wujudnya berbeda, tetapi mempunyai fungsi dan makna yang sama, merupakan unsur yang membentuk verba. Aksi setiap morfem mempunyai alomorf 1, 2, atau juga 6. Beberapa bentuk alomorf dari beberapa morfem yaitu 1. Morfem ber mempunyai alomorf ber, be, dan bel. Yaitu contohnya A, bagian A. Ber, contohnya bertamasya. B atau be, penggunaan kata awal be, contohnya berpergian. C itu bel, contohnya itu belajar. Oke, lanjut. Yaitu nomor 2, morfem dengan menggunakan kata me atau mempunyai alomorf me, mem, men, menge, dan meny. Itu contohnya A, me, menggunakan awalan me. Contohnya itu mewajibkan atau merajut. Bagian B, mem, contohnya membawa dan mempunyai. Bagian C, contohnya penggunaan men, contohnya mencangkul, menulis, mendapatkan. Bagian D itu penggunaan kata awal meng, contohnya menggulung atau juga dengan contoh lain mengkaji. Bagian E itu menge, contohnya menggulung atau mengkaji. Kalau menge tadi itu contohnya mengecat. Oke, bagian F itu meny, contohnya menyapu, menyiram, dan dengan contoh lain menyingkir. Agar pengertian alomorf dan morf lebih jelas, marilah kita ambil contoh dalam bahasa Indonesia atau penerangnya kita terapkan dalam bahasa Indonesia. Kita mengetahui morfem dengan kata men atau mempunyai struktur fonologinya, yaitu sebagai berikut.
Oke, lanjut, yaitu nomor 1 mem dengan menggunakan awalan mem yaitu contohnya membuat atau membeli. 2 dengan menggunakan awalan men yaitu contohnya mendidih dan mendapatkan. Nomor 3 itu men itu dengan menggunakan awalan men itu menggunakan awalan men contohnya itu menyaring dan menyita. 4 itu meng dengan menggunakan awalan meng contohnya mengganti atau menggali. Nomor 5 menge contohnya mengebom atau mengebor. 6 itu menggunakan awalan me dengan contoh melamar, juga dengan contoh lain melayang dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk mem, men, meng, menge dan me pada contoh di atas masing-masing disebut morf, dan semua itu merupakan alomorf dan morfem men dengan perkataan lain morfem morf mem morf mem morf men morf meng morf menge dan morf me merupakan alomorf dari morfem men. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Begitu pula morf pem, pen, peng, penge dan me adalah alomorf dari morfem pen dalam contoh sebagai berikut, yaitu 1 pen dengan contoh penggunaan pen itu penjual dan dengan contoh lain pembeli. 2 yaitu pen dengan contoh pendidik atau pendapat. 3 penyaring atau penyita. 4 peng itu penggunaan pengganti atau penggali. Nomor 5 itu penge yaitu pengebom atau pengebor. 6 itu pelamar atau pelawan. Lanjut. Kesimpulan dari pembahasan kita itu, jika dapat disimpulkan bahwa morf yang beraneka ragam yang mewakili suatu morfem disebut alomorf. Morf dan alomorf merupakan satuan-satuan etik, sedangkan morfem merupakan satuan-satuan emik. Oke, baik, terima kasih. Pembahasan kami kali ini saya harap agar bisa kita pahami bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih kami ucapkan, semoga bermanfaat. Salam sehat. Kami ucapkan salam ya Habu, dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen kami pengampu mata kuliah ini. Terima kasih banyak Bu, di mana kami dapat mendapatkan banyak ilmu dan kami lebih mudah memahami materi ini, sehingga kami dalam pembuatan slide ini kami dapat mengulang-ulang materinya. Dan kami juga minta maaf jika dalam pembuat slide ini banyak kesalahan-kesalahan. Ya, saya memohon agar dapat dimaklumi. Jadi buat teman-teman saya juga semua, untuk PBSI kelas 1 dan 2 semester 1, mari kita tingkatkan dan mari kita semangat lagi dalam belajar. Salam sukses buat kita semua. Ya Allah.